Memalukan. Board of Peace beberapa hari setelah diumumkan dan ditandatangani langsung direspon oleh Israel dan Netanyahu dengan sebuah fenomena yang merendahkan dan menghinakan seluruh peserta Board of Peace termasuk Indonesia. Karena hari ini Zionis dengan terang-terangan melakukan serangan udara terhadap Gaza. 29 nyawa dibunuh. Mereka mentarget satu markas polisi di wilayah Sheikh Ridwan, Haji Nasr, jalur Gaza bagian barat. Kita akan bahas lengkapnya dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, jadi itu yang saya katakan sebetulnya Board of Peace ini it's okay, sebetulnya fine-fine aja kalau kita melihat ada etikat baik dari si penjajah itu memang untuk berdamai. Namun perkataan Netanyahu tanggal 28 Januari kemarin, ini saya upload ini tanggal 1 Februari ya, artinya 4 hari yang lalu, Netanyahu mengatakan bahwa nggak benar itu akan adanya negara Palestina yang merdeka. Nggak benar itu karena saya menjamin itu akan telah terjadi. Setelah pengumuman Board of Peace, Netanyahu menyampaikan itu di depan media. Dan hari ini dia buktikan kata-katanya memang dia nggak ada niat untuk berdamai. Dia nggak ada etikat untuk berdamai. Maka kalau Indonesia dan negara-negara Board of Peace ini merasa ada peluang untuk mendamaikan kedua belah pihak ini, harusnya mereka berkaca dengan fenomena hari ini. Pihak Gaza mereka konsisten loh. Nggak ada serangan-serangan dari Gaza ke Israel. Roket-roket sudah berhenti. Tidak ada serangan-serangan perlawanan. Konsisten mereka. Karena mereka menjunjung tinggi sebuah kesepakatan. Tapi sebaliknya, lihat Israel membombardir warga sipil di Gaza. Di depan miliaran pasang mata kita. Dan kita masih berdebat antara pro dan kontra terhadap Board of Peace. Teman-teman, kalau kalian perhatikan postingan saya, memang saya berusaha meredam kemarahan masyarakat. Saya pun marah. Saya marah sekali melihat Board of Peace itu. Cuma saya berpikir lebih dalam. Saya berusaha berpikir lebih bijak. Dan saya mengajak semuanya untuk membahas ini dengan bijak. Jangan sampai ada perpecahan antara kita dengan pemerintah yang akan membuat Zionis dan Amerika ini menang 2 kali. Untung 2 kali. Tapi kalau sikap pemerintah seperti ini terus-terusan, terlihat tidak ada sensitivitas terhadap masalah Palestina, menganggap remeh 71 ribu nyawa yang terbunuh, jangan bilang gitu dong. Masa pemerintah anggap remeh? Kan pemerintah berusaha. Oke, berusaha, tapi at least ada statement kecaman lah. Ada ketegasan lah terhadap Israel itu dong. Israel ini jelas-jelas loh sedang menginjak-injak martabat dan harkat kita sebagai sebuah bangsa yang selalu mengatakan perdamaian, kita ingin masuk dalam kancah arena diskusi perdamaian itu. Tapi mereka sendiri melakukan serangan-serangan hari ini terhadap Gaza itu menunjukkan mereka memang tidak sama sekali punya perasaan untuk menghargai kita. Bagi mereka, apalah Indonesia itu? Gak ada artinya itu. Gak akan bisa membuat kita ini mengikuti keinginan Indonesia untuk berdamai antara dua negara. Dan ujung-ujungnya kan ada buzzer-buzzer ini yang menyalahkan warga Palestina, menyalahkan Gaza. Jadi kalau tidak ada kecaman seperti ini, kalau pemerintah diam saja, tidak ada ketegasan, maka bagaimana cara kita untuk akhirnya mentolerir aksi-aksi pemerintah yang blunder seperti itu? Jangan-jangan betul kata Ustaz Felix, jangan-jangan memang keputusan Indonesia masuk Board of Peace itu bukan semata-mata karena masalah Palestina, tapi ada keuntungan bisnis dengan Amerika di situ. Cuman menggunakan kedok atau topeng perdamaian. Jangan-jangan memang karena kita takut. Kita tidak lagi berbisnis dengan Amerika. Kita tidak lagi mendapat support Amerika. Kalau itu yang menjadi motivasi Indonesia untuk ikut Board of Peace versi Trump ini, lebih baik kita nggak usah ikut perdamaian seperti semacam itu, karena itu bukan perdamaian namanya.
Perdamaian itu harus disepakati oleh dua belah pihak. Perdamaian itu harus ada etikat dari dua belah pihak. Perdamaian itu harus dihormati oleh kedua belah pihak. Tapi kalau kita mati-matian memperjuangkan perdamaian sementara pihak Zionis ini menunjukkan sifat pembangkangnya jelas-jelas di mata kita, artinya kita sedang diinjak-injak. Kita sedang dicoreng-ngoreng muka kita ini, sedang dihinakan. Dan kalau kita sebagai sebuah bangsa dihinakan lalu kita diam saja, kita malah manut dan kita pasrah, apakah pantas kita disebut sebuah bangsa yang merdeka? Bangsa yang berdaulat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan teman-teman, kalau kita membahas pro kontra antara masalah Board of Peace ini, jangan kalian bawa-bawa ini jadi masalah politik dong. Seolah yang mendukung Board of Peace ini hanya para pendukung pemerintah, sementara yang kontra Board of Peace ini adalah anti pemerintah. Ini bukan masalah politik sempit seperti itu. Ini kita bicara masalah nyawa manusia yang berusaha memang kita selamatkan. Kita bicara tentang satu pelaku genosida yang harus diadili. Kejahatan yang harus dihentikan. Kezaliman yang tidak boleh dibiarkan. Itu fokus pembahasan kita. Jangan kita malah yang terjebak dalam dinamika perdebatan antara pro kontra Board of Peace, sementara kita lupa kondisi sesudah kita di Gaza. Kita lupa masih ada darah-darah yang mengalir di sana, masih ada luka-luka yang menganga, yang masih basah belum kering, air mata yang masih menetes di situ. Kita lupa semua itu. Saya ingin memberikan pesan kepada pemerintah. Ayo dong, tunjukkan kalau memang kita benar-benar melakukan ini semua murni untuk masalah kemanusiaan di Palestina. Murni karena kasihan dengan warga Palestina. Murni karena kita ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagaimana tercatat dalam konstitusi kita. Tunjukkan dong. Dengan ada ketegasan terhadap Zionis ini. Keluarkan statement apapun itu. Keluarkan kecaman yang nyata. Indonesia ini bangsa besar. Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki harga diri. Tunjukkanlah sedikit harga diri. Jadilah wakil-wakil kami di pemerintahan yang memang mewakili semangat perjuangan dan semangat menyongsong kemerdekaan kita. Jangan diam. Jangan malah terlalu fokus pada bagaimana menjamin keselamatan Israel dan keamanan Israel. Tapi kita tidak sedikit pun membahas masalah jaminan keselamatan warga Palestina dan Gaza yang hari ini. Hari ini loh, sudah hampir 3 bulan gencatan senjata tercapai, sudah ratusan pelanggaran, dan sampai kapan akan didiamkan seperti ini? Sampai kapan? Ya, tugas kita hanya mengingatkan. Dan teman-teman sekali lagi tetap lihat masalah ini dengan kepala dingin. Apa yang dilakukan Israel ini adalah pesan buat kita semua. Mereka mengira kita sudah tertidur. Mereka mengira kita sudah lelah. Dan saatnya kita membuktikan kepada mereka kita tidak lelah dan kita tidak tertidur. Kita masih terus memantau Palestina dan kita akan terus membersamai Palestina dan Gaza sampai mereka merdeka. Kekeras-kepalaan Zionis itu harus kita hadapi dengan konsistensi kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena bagi kita sebagai manusia tidak ada netral di sini. Saya akan sampaikan kutipan kata-kata Guardiola, Pep Guardiola beberapa hari yang lalu di Spanyol. Dia mengatakan apa? Saya tidak netral, saya bersama Palestina. Memang untuk masalah Palestina, netral adalah sebuah kebodohan dan sebuah kejahatan. Karena ini masalah kemanusiaan, karena ini masalah nyawa anak-anak tak berdosa yang direnggut secara paksa oleh mereka para penjajah durjana. Saya fokus pada Palestina, teman-teman. Jadikan narasi-narasi Palestina ada hadir dalam keseharian kita sehari-hari. Jangan berhenti membuka mata kita untuk Palestina. Karena kita semua Palestina dan kita semua berjuang bersama mereka. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.